Sejak 19 Agustus 2019, seluruh proses penerimaan permohonan kekayaan intelektual termasuk paten sudah dilakukan secara online melalui sistem aplikasi bernama iProline. Untuk dapat mengajukan permohonan paten dalam aplikasi ini, calon pemohon harus membuat akun terlebih dahulu. Berikut ini adalah cara membuat akun iProline dan langkah-langkah dalam membuat permohonan paten. Lakukan registrasi akun paten online dengan masuk ke laman web paten.tgip.go.id lalu klik daftar. Isi seluruh data dengan benar. Lampirkan surat keterangan UMK jika Anda merupakan usaha mikro kecil dan menengah, dan SK Akta Pendirian jika pemohon merupakan lembaga pendidikan atau litbang pemerintah. Cek email verifikasi akun paten online pada kotak masuk email Anda, kemudian klik aktivasi akun. Setelah melakukan verifikasi email, maka Anda telah bisa melakukan login pada aplikasi paten. Sebelum mengisi formulir permohonan, pastikan Anda sudah mempersiapkan dokumen persyaratan permohonan paten, yaitu dokumen deskripsi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sequence jika ada, klaim, abstrak, dan gambar invensi jika ada. Unggah dokumen deskripsi dan sequence jika ada melalui menu File Management, kemudian klik Choose File, pilih file yang telah Anda siapkan, kemudian klik Start Upload. Pastikan dokumen Anda telah terunggah dengan baik. Selanjutnya, untuk mengajukan permohonan paten, pilih menu permohonan, kemudian klik Buat Permohonan Baru. Dalam pengisian formulir permohonan, langkah pertama Anda harus memilih jenis paten yang akan dimohonkan. Kriteria pemohon sesuai dengan pembuatan akun, kemudian lengkapi data pemohon yang diisi dengan nama perorangan ataupun badan hukum. Pada kolom pecahan, apabila paten yang diajukan adalah paten baru, klik Tidak. Apabila paten tersebut merupakan paten pecahan, klik Ya. Kemudian, isi nomor permohonan paten induk. Lengkapi data korespondensi dengan nama, alamat, nomor telepon, dan satu alamat email aktif untuk kebutuhan surat menyurat dari DJKI. Jika semua data sudah diisi dengan benar, klik Simpan dan selanjutnya. Pada langkah kedua, masukkan data inventor berupa nama, kewarganegaraan, alamat, email, dan nomor telepon. Klik Tambah untuk memasukkan data pada tabel daftar inventor, maka data akan muncul pada tabel. Lakukan langkah yang sama jika inventor lebih dari satu orang. Setelah selesai, klik Simpan dan selanjutnya. Pada langkah ketiga, klik Tidak apabila permohonan paten diajukan tanpa hak prioritas. Apabila permohonan paten diajukan dengan menggunakan hak prioritas, klik Ya. Kemudian isi data prioritas berupa asal negara penerbit dokumen prioritas, tanggal dan nomor prioritas, kemudian klik Tambah. Lakukan langkah yang sama jika terdapat beberapa negara yang mengeluarkan dokumen prioritas. Setelah selesai, klik Simpan dan selanjutnya. Pada langkah keempat, Anda akan diminta untuk melengkapi data dan dokumen terkait invensi yang dimohonkan. Isi judul invensi dalam bahasa Indonesia sesuai judul yang ada pada file deskripsi dan abstrak yang diunggah, dan judul invensi dalam bahasa Inggris untuk permohonan dari luar negeri. Isi klaim sesuai dokumen klaim yang diunggah, klik tombol tambah untuk menambahkan klaim. Pastikan jumlah klaim sesuai dengan klaim yang telah diisi sebelumnya. Apabila terdapat lebih dari 10 klaim, maka akan dikenakan biaya tambahan terhadap kelebihan klaim tersebut. Isi abstrak dalam bahasa Indonesia sesuai dokumen abstrak yang diunggah, dengan jumlah kata maksimal 200 kata dan tidak lebih dari 1 lembar. Masukkan pula isi abstrak dalam bahasa Inggris untuk permohonan dari luar negeri. Untuk permohonan dari luar negeri, selain memasukkan judul dan abstrak dalam bahasa Inggris, wajib memasukkan judul dan abstrak dalam bahasa Indonesia.
Pada langkah kelima, Anda akan diminta untuk mengunggah seluruh lampiran dokumen dan pembayaran. Pilih file deskripsi dan sequence yang telah diunggah pada file management dengan klik pilih dokumen, kemudian pilih nama file yang dimaksud. Kemudian unggah dokumen klaim, abstrak, dan gambar teknik dengan klik choose file. Lakukan pembayaran permohonan paten dengan klik link pembelian voucher paten. Laman akan menuju aplikasi pembayaran PNBP DJKI, simpaki.dgip.go.id. Lengkapi seluruh isian pada laman Simpaki, kemudian klik proses. Lakukan pembayaran melalui bank sesuai dengan nominal yang tertera dengan memasukkan kode billing. Setelah dilakukan pembayaran, masukkan kode billing tersebut pada kolom pembayaran permohonan voucher paten. Jika terdapat kelebihan deskripsi, kelebihan klaim, atau ingin mengajukan percepatan pengumuman, maka Anda harus melakukan pembayaran kelebihan dengan melakukan klik link pada isian tersebut. Ikuti langkah-langkah pembayaran seperti tahap sebelumnya. Untuk pembayaran pemeriksaan substantif, dapat Anda lakukan bersamaan dengan permohonan paten ataupun menunggu selesainya tahapan pemeriksaan formalitas. Unggah dokumen pendukung lainnya seperti surat kuasa bila pemohon menggunakan konsultan KI, surat pengalihan invensi jika pemohon bukan merupakan inventor, surat pernyataan kepemilikan invensi, surat prioritas jika permohonan menggunakan hak prioritas, dan lain-lain dalam format PDF. Jika dirasa semua sudah diisi dengan benar, selanjutnya klik simpan dan selanjutnya. Selanjutnya akan ada tampilan draft pemohon, serta tampilan dokumen-dokumen apa saja yang telah pemohon unggah. Pastikan data-data tersebut sudah benar. Jika sudah benar, klik ajukan permohonan. Selanjutnya, pemohon akan mendapatkan formulir pendaftaran paten yang sudah tertera nomor permohonan paten atau paten sederhana yang dapat diunduh sebagai bukti permohonan paten sudah masuk ke DJKI. Pemohon dapat melakukan pengecekan terhadap proses permohonan paten yang telah diajukan dengan klik menu permohonan, kemudian pilih daftar permohonan. Jika masih menemui kendala dalam melakukan permohonan paten, Anda bisa menghubungi DJKI melalui saluran-saluran berikut.